Contoh-contoh flowchart. Contoh yang pertama atau kasus yang pertama yaitu buatlah algoritma dalam flowchart cara menghitung luas lingkaran. Nah, di sini Bapak akan jelaskan. Ini adalah algoritma menghitung luas lingkaran. Perhatikan ya, menghitung luas lingkaran. Ya, berarti di sini untuk nilai jari-jarinya bebas. Ya, tidak tercantum pada soal. Algoritmanya seperti apa? Yang pertama, tentukan nilai jari-jari dalam kurung R. Ya. Yang kedua, masukkan nilai P. Yang ketiga, hitunglah nilai luas lingkaran. Yang keempat, tampilkan hasil hitung luas lingkaran. Nah, perhatikan. Ketika kalian membuat algoritma, inputnya harus jelas ya, dan prosesnya juga harus jelas ya. Tampilkan hasil hitung luas lingkaran. Nah, berarti ini sifatnya global ya, bisa ke dokumen, bisa juga ke monitor. Kita langsung lihat flowchartnya seperti apa. Oke, ada dua buah flowchart yang ditampilkan ya. Apa perbedaan antara dua flowchart ini? Yang membedakan adalah di bagian simbol proses ya. Di sini menggunakan trapesium sembarang ya. Di sini menggunakan trapesium sama kaki. Artinya ya, ketika kalian mengolah flowchart ini ya, berarti mencari luas dengan cara memasukkan nilai R-nya. Jadi nilai R-nya harus dimasukkan melalui keyboard. Oke. Untuk flowchart yang di sebelahnya ya, manually, berarti dia akan dimasukkan secara tertulis. Jadi nilai R ya, pada kasus ini akan ditulis dengan menggunakan tangan. Oke, berbeda ya, berbeda di bagian simbol prosesnya. Perhatikan. Contoh flowchart kasus kedua ya. Buatlah algoritma dan flowchart cara menghitung luas lingkaran dengan jari-jari R 14 cm. Nah, pada kasus yang pertama ya, tidak diketahui nilai jari-jarinya. Sementara pada kasus ini nilai jari-jarinya adalah 14 cm. Bagaimana bentuk algoritmanya? Nah, di sini algoritma menghitung luas lingkaran. Yang pertama yaitu masukkan nilai jari-jari R, yaitu 14 cm. Ini wajib ditulis seperti ini ya. Nilai R-nya sudah jelas 14 cm. Yang kedua, masukkan nilai P. Yang ketiga, hitunglah nilai luas lingkaran. Yang keempat, tampilkan hasil hitung luas lingkaran. Ya, ingat kembali. Nah, untuk nilai P tidak perlu kalian tulis 3,14 atau 22/7 ya, karena secara otomatis P ini sudah ada nilai secara internasionalnya atau sudah ada nilai pastinya. Flowchartnya bagaimana? Nah, kalian lihat di sini pada simbol input nilai R-nya ya, jelas ya, tercantum 14 cm. Nah, sementara untuk P tidak perlu ditulis, tinggal dituliskan simbolnya saja ya, atau tulis kata P di sini. Lalu pada simbol proses yang digunakan adalah simbol autoproses. Kenapa? Karena nilai R-nya sudah diketahui pada soal. Jadi nilai R sudah diketahui, maka secara otomatis flowchart yang dibuat ini akan berproses secara otomatis tanpa dimasukkan nilai R-nya melalui keyboard atau dengan menggunakan tangan. Jelas ya?
Kasus ketiga, buatlah flowchart cara menghitung luas lingkaran dan keliling lingkaran. Nah, beda lagi. Kalau pada kasus yang pertama itu hanya menghitung luas lingkaran ya tanpa nilai R yang diketahui. Pada kasus kedua nilai R-nya diketahui. Untuk kasus ketiga luas lingkaran dan keliling lingkaran. Nah, pertanyaannya bagaimana bentuk flowchart-nya? Oke, perhatikan di sini. Ya, lumayan panjang ya. Dari mulai simbol terminator masuk ke jari-jari. Nah, di sini karena pada soal tidak diketahui nilai R-nya, maka pada simbol input ditulis seperti ini ya, jari-jari tanpa ada nilainya. Lanjut ya, masuk ke P. Lalu setelah P masuk ke bagian proses. Pada kasus ini ditanyakan menghitung luas lingkaran dan keliling lingkaran. Jadi ada dua hal yang ditanyakan, yaitu luas dan keliling. Nah, muncullah option atau simbol decision di sini ya. Ditanyakan ya, apakah akan menghitung luas? Ya, ditulis di sini hitung luas tanda tanya. Nah, ditanyakan di sini. Jika iya, maka berproses ya. Luas P kali R kuadrat ya. Luas sama dengan P kali R kuadrat ya. Di sini menggunakan simbol proses trapesium sembarang karena nilai R-nya tidak diketahui. Nah, terus jika tidak ya, maka akan masuk ke hitung keliling. Jadi untuk masing-masing decision hanya ya untuk satu kondisi, apakah menghitung luas saja atau menghitung keliling. Oke, jadi logikanya jika iya menghitung luas ya, maka akan berproses ke sebelah kanan ya dengan rumus luas. Tetapi jika tidak, maka akan menghitung keliling. Nah, untuk membaca alur ini ya, jika memang yang dihitung luas, maka setelah simbol atau arah ini ya, simbol arah ini tidak ke sini ya, tapi melainkan langsung ke bawah ke hasil ya. Jadi kalau iya dari luas ini ya, tanda panahnya langsung ke bawah menuju ke hasil. Tetapi jika tidak ya, berarti option selanjutnya adalah menghitung keliling. Nah, jika iya, maka ya keliling sama dengan 2 kali P kali R ya, 2PR ya. Di sini simbol yang digunakan adalah trapesium sembarang karena nilai R-nya tidak diketahui ya. Jika tidak, tampilkan hasil ya. Jadi setelah ini masuk ya untuk menghitung luas, di sini ketemu tidak ya. Nah, berarti langsung lanjut ke hasil, berarti menampilkan luas. Tetapi jika menemui decision hitung luas tidak, maka yang akan tertampil adalah hitung keliling ya. Mohon maaf, di sini seharusnya selesai bukan mulai ya. Oke, ini adalah pilihan simbol-simbol proses yang tadi Bapak sudah jelaskan. Kalian bisa pilih ya, nanti disesuaikan dengan kasus soal yang kalian kerjakan ya. Kalau misalkan nilai R-nya dimasukkan melalui keyboard, berarti menggunakan simbol trapesium sembarang ini. Jika menggunakan tangan atau tulisan, maka simbol trapesium sama kaki yang dipakai. Jika nilainya sudah ada untuk R-nya, maka langsung saja menggunakan simbol persegi panjang atau autoprocess ya. Untuk option atau pilihan simbol output ya, bisa kalian tampilkan ke monitor atau kalian cetak ke dalam bentuk dokumen. Mohon maaf
ya. Ini sekali lagi, ini adalah kata selesai ya. Contoh penggunaan konektor flowchart. Selanjutnya adalah contoh-contoh menggunakan simbol konektor flowchart. Ya. Apa fungsi dari simbol konektor pada flowchart? Oke. Ini adalah bentuk flowchart yang ada pada kasus ketiga tadi ya. Karena mungkin nanti ketika kalian buat flowchart terlalu panjang ya, nah maka fungsi dari simbol konektor ini akan datang ya. Simbol konektor di dalam flowchart biasanya berbentuk lingkaran seperti ini ya, bulat, dan satu lagi yaitu segi 5 ya. Apa bedanya ya? Apa perbedaan antara dua simbol tersebut? Untuk simbol yang pertama yaitu simbol konektor, ini fungsinya adalah menyambungkan. Oke, nah menyambungkan flowchart sebelumnya dengan flowchart atau bagian flowchart selanjutnya ya. Satu halaman beda sisi ya. Mungkin karena ketika kalian buat flowchart ini terlalu panjang ke bawah, nah kalian ingin memotong bagian ini, maka ya digeser ke sebelah kanan. Oke, jadi ketika kalian menggunakan konektor ini, artinya flowchart ini masih tersambung ya. Karena terlalu panjang, kalian pindah ke sebelah kanan atau di sampingnya. Nah, agar bisa terbaca, maka gunakan simbol konektor bulat ini ya. Di dalamnya kalian harus berikan variabel yang sama ya pada simbol konektor sebagai tanda flowchart tersebut bersambung jadi satu. Jadi ketika di sini diberikan simbol konektor, maka berilah variabel. Di sini Bapak kasih variabel A, maka untuk sambungannya Bapak juga kasih simbol A juga ya. Mohon maaf, variabel A juga ya di sini. Nah, jika flowchart terlalu panjang dan ingin dipotong atau dilanjutkan ke halaman yang berbeda, maka simbol konektor ini diganti dengan simbol off page konektor ya. Nah, sebenarnya segi 5. Jadi kalau untuk simbol konektor yang bulat ini ya difungsikan untuk memotong flowchart pada satu halaman yang sama, tetapi ya diletakkan pada posisi sebelahnya. Kalau untuk off page konektor, perhatikan contoh berikutnya ya. Contoh menggunakan simbol off page konektor ya pada flowchart. Nah, ini masih sama seperti tadi. Perhatikan, variabel A berada pada simbol yang berbeda. Jika pada sebelumnya simbol konektor lingkaran atau bulat, maka sekarang variabel A berada di simbol off page konektor segi 5 ya. Jadi kalau kalian membuat flowchart terlalu panjang sampai satu halaman full ya, dan kalian akan melanjutkannya di halaman selanjutnya, maka simbol ini wajib ada. Nah, ini Bapak potong jadi dua. Yang satu ada di halaman 1, yang selanjutnya ada di halaman 2. Jadi ini masih satu kesatuan flowchart, hanya saja ya terpotong pada halaman yang berbeda. Maka simbol off page konektor wajib dibuat ya. Oke. Teruslah mencoba agar tanpa disadari tubuh mampu merefleksikan setiap pengalaman yang pernah ada. Oke, mungkin demikian saja apa yang bisa Bapak jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan hubungi guru mata pelajaran yang bersangkutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa ya subscribe dan like ya. Salam TAV ADB juara. Terima kasih. Sekian dari Bata, sekian dari Bapak. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.